hari terakhir di tahun 2025 inilah pernyataan iman kami Tuhan. Walaupun masalah kami masih ada, tak mengapa selama Tuhan yang ada di samping kami. Selama kami berjalan bersama Tuhan kami kuat. Selama kami berjalan bersama Tuhan kami menang. Selama kami berjalan dengan Tuhan kami melihat kuasa dan mujizat-Mu luar biasa. Engkau Tuhan yang begitu setia. Di hari terakhir di tahun 2025 kami hanya ada pada kesimpulan Tuhan itu baik. Betul ada masa-masanya kami harus melewati angin ribut. Betul ada masa-masanya kami harus melewati badai. Betul ada masa-masanya kami berdoa dan gunung itu tidak pindah. Tapi selalu kami tahu yang terbaik Tuhan sediakan buat kami. Tidak pernah Tuhan gagal, tidak pernah Tuhan lalai, tidak pernah Tuhan terlambat. Tidak pernah Tuhan mengecewakan kami. Karena itu di hari terakhir di tahun 2025 inilah pernyataan kami. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah. Kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah. Bebaskan yang terikat. Lepaskan yang terbelenggu. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di hari terakhir di tahun 2025 ini bukan sekedar ibadah tutup tahun biasa yang kami nikmati bersama, baik kami di rumah maupun kami di gereja. Tapi sore ini sore berkat, sore ini sore mujizat, sore ini sore kemenangan, sore ini sore kesembuhan, sore ini sore lawatan Allah, sore ini sore perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare in room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Orang yang berharap kepadanya tidak pernah akan dikecewakannya. Amin. Haleluya. Saya senang lihat saudara jalanan semua ditutup. Saya bingung bagaimana saudara sampai gereja. Berapa lama saudara jalan sampai gereja? Saya khawatir saudara semua punya helikopter mendarat di atas saudara-saudara. Saya lihat saudara, saya cuma ada pada satu kata, kamu hebat saudara-saudara. Bilang sama sebelah saudara, hebat juga lo ya. Sama-sama bilang, tidak ada yang bisa halangi saya cari Tuhan. Siapa yang setuju sama saya? Tidak ada yang bisa halangi saya cari Tuhan. Sama-sama bilang, tidak ada yang bisa halangi saya cari Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Senang berjumpa saudara hari ini bersama dengan kita. Ada banyak pendeta bersama-sama di ruangan ini. Ada pendeta Samuel Hosea, pendeta hebat ini. Ya kan? Hambanya yang luar biasa, tetap mantap, tetap maju, tetap luar biasa. Dan pendeta Hosea ini adalah rekan saya lama, saudara-saudara. Dari rambutnya masih panjang sampai rambutnya udah habis, saudara-saudara. Ya kan, tapi Tuhan selalu jaga. Karena satu utas rambut tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Dari saya nyisir rambut setengah jam, saudara-saudara. Kalau saudara yang pernah tahu saya di RCTI, itu nyisir rambutnya setengah jam. Tapi tadi setengah menit, saudara-saudara, selesai. Habis mandi, saya ingat-ingat saya 3 tahun terakhir saya nggak pernah beli sisir, saudara-saudara. Cukup sisir Adam saja, saudara-saudara. Semua sudah beres, haleluya. Lalu ada Ibu Feba, kita berikan tepuk tangan yang meriah, hamba Tuhan yang luar biasa. Ada saudara saya ini, Johan namanya. Saudara tahu belum siapa yang namanya Johan Lumoindong? Ini manusia saya panggil, kemari Johan. Johan, kau naik dulu sebentar. Haleluya. Johan, cepat kau naik sini. Haleluya. Ini opaknya dia sama opak saya, adik kakak saudara-saudara. Ya kan, dia adiknya opak saya, opaknya dia. Tapi dianya lebih tua dari saya.
tahun. Dia kelihatan lebih muda, saya kelihatan lebih ganteng, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar kawan? Baik. Ayo coba ngobrol dulu sepatah dua patah kata. 12 Desember ya. Bapak ini melayani di persekutuan kita ya. Kita bersuka cita dan hebatnya Bapak ini dia nggak ambil persembahan luar biasa. Saya tanya dulu, dia bilang dia kasih 1,5 juta. Saya bilang udah gereja juga ada kalau begitu. Udah. Jadi kita sebetulnya sama-sama cuman lihat ini orang namanya siapa kok sama-sama lumoin dong gitu. Terus tahun berapa itu pertama kali Mercy dibikin Natalan? Jadi persekutuan kita yang pertama tahun 90. Mercy udah lahir belum itu? Belum. Oh jadi persekutuan dulu, baru nama anak sesuai persekutuan. Iya, betul. Ini kalau istri saya punya anak lagi namanya Glow Fellowship Center, saudara. Anak paling kecilnya. Terus gimana? Ya tahun 90. Jadi hamba Tuhan yang pertama yang melayani kita adalah gembala saudara. Tahun 90. Selama 7 tahun, 8 tahun berturut-turut. Setelah 7 tahun terus hilang di telan bumi. Jadi pertama kali kita ketemu baru aku tanya. Iya. Johan, kopu papa nama siapa? Dia sebut nama papanya, saya nggak kenal. Lalu Yoce. Iya, Yoce. Nah, lalu Daniel. saya tanya, nggak tahu. Dia tanya, papa siapa? Saya bilang, biasa dipanggil Oce, nggak tahu. Saya bilang, opa siapa? Lambertus, tahu ini. Ini adiknya opa saya nih. Nah baru dari situ kita cerita. Berarti tinggal di percetakan negara toh? Iya. Tinggal percetakan negara. Dia Suka punya mobil nyanyi-nyanyi. dulu mobil pertama dia Lamborghini kan. Lamborghini. Suka biasa nyanyi-nyanyi di pinggir jalan. Oh iya jadi, oh ini si Johan ini. Yang opanya suka menangis-menangis membawa dia ke kaki Tuhan. Dan sekarang dia ada satu mimbar di sini dalam anugerah Tuhan. Aduh, saudara kalau ketemu dia nyanyi-nyanyi dulu, waduh Bruri Pesolima kalah saudara. Tapi sekarang melayani Tuhan luar biasa. Maju terus. Amin ya. Hambanya diberkati. Haleluya, glory. God bless you. Thank you. Semangat. Tuhan baik. Aduh, kalau sudah tahu tahun-tahun itu yang ini jadi pendeta mah jauh saudara. Tapi emang mungkin istri juga berdoa karena udah gak tahan lihat suaminya. Tapi akhirnya jadi luar biasa. Satu keluarga melayani Tuhan bagi kerajaan Tuhan. Haleluya. Ibu Feba boleh maju sebentar. Kita juga mau dengar. Ada banyak pendeta ya kan. Dan ini kan kita kebaktian sampai jam 1 tuh. Jadi tenang aja saya tuh ya kan. Haleluya. Hari ini Ibu Feba akan sampaikan sepatah, 2 patah kata, 3 patah, 6 patah sampai patah-patah juga boleh. Haleluya. Shalom, saya datang ke gereja malu sama anak saya. Anak saya pelayan di tempat ini, dibentuk rohaninya oleh Pak Gilbert dan saya bersyukur gak berhenti-berhenti pelayanan dari Natal sampai malam jam 1. Berangkat subuh pulang jam 1. Terus katanya adik-adiknya, kakak-kakaknya, coba mama tes, mama ke gereja. Bener gak sih dia di gereja? Tapi tadi saya lihat dia datang. Dia ke gereja dan sudah minta supir jemput jam 1 pagi ntar malam. Oh haleluya. Jadi pendeta bertobat karena anaknya. Haleluya. Terima Puji kasih Tuhan. Jadi kemarin waktu Ibu khotbah tim kreatifnya melayani dengan betul. Iya. Udah gitu saya kaget kok saya dapat PK Pak. Kalau saya tahu begini 10 kali saya khotbah di sini ya. Yang kasih anaknya lagi. Pak Johan, Pak Gilbert nggak terima PK. Saya tiba-tiba masuk ke rekening. Gede banget, oh gitu. Tuhan Yesus berkati Bapak. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Buat saya sebuah kehormatan hamba-hamba Tuhan bersama-sama dengan kita. Makin banyak didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Saya percaya malam tahun baru sudah jadi dahsyat dan luar biasa. Amin. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini saya mau bicara tentang Tuhan, umat Tuhan yang resilience. Bagaimana menjadi umat Tuhan yang memiliki ketahanan. Sama-sama bilang sama saya harus bertahan. Bu, Ibu tahan sama suami Ibu? Masih bisa bertahan sampai setahun lagi? Mertua-mertua tahan sama menantumu? Kok gak ada yang jawab ya? Kayaknya ini menantu-menantu semua.
Menantu masih bisa tahan sama mertuamu setahun lagi? Yang jomblo-jomblo masih bisa bertahan 1 tahun lagi dalam keadaan jomblo? Halo? Yang udah pacaran 3, 4, 5 tahun tetap hidup dalam kesucian, masih bisa pertahankan kesucian saudara? Bapak-bapak yang ganteng, kaya, diganggu sama cewek-cewek, belum pernah goyang, masih bisa bertahan? Bukan ibu-ibu yang bilang amin ini ya. Saya nanya bapak-bapaknya, ibu-ibu dengan iman. Amin, amin, amin. Suaminya bilang ya lihat nanti lah pendeta. Saya percaya kunci hidup Kristen bertahan. Godaan selalu ada. Yeeha. Pak, engkau ganteng, engkau kaya, engkau rohani, godaan ada. Tapi jangan salah, engkau jelek, pas-pasan, penyakitan juga ada goncangan. Ada bapak-bapak bilang, amin, amin. Pasti nggak ganteng dia itu. Bu, engkau cantik, punya suami kaya, pinter, luar biasa, engkau ada goncangan. Tapi engkau jelek, lakimu kasar. Nggak punya duit, suka nempeleng lagi. Tetap ada godaan. Saudara mau doa puasa Daniel, saudara mau doa puasa Maria, saudara mau doa puasa Esther, saudara mau doa puasa Abraham, saudara mau doa puasa Kejadian sampai Wahyu. Karena lama-lama saya mulai bingung sama puasa ini. Nanti saya masuk gereja ini ada doa puasa Esther. Masuk gereja ini doa puasa Daniel. Masuk masjid ada doa puasa Daud. Ada di masjid doa puasa Daud, bos. Sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa. Dia mungkin belum belajar dari doa puasa Daniel. Ada lagi doa puasa Abraham. Saya bilang sekalian aja doa puasa Kejadian sampai Wahyu. Tapi yang saya mau ingatin buat saudara, it's always good to fast. Bagus aja saudara, kita juga setiap minggu ketiga bulan Januari dan setiap menuju ke Paskah pasti kita ada doa puasa. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang saya mau ingatkan buat saudara, puasa tidak membuat kita tidak menghadapi godaan. Saya bantuin ya. Puasa tidak menghindari kita untuk menghadapi godaan. Gini. Puasa tidak menghindari kita untuk menghadapi godaan. Tapi puasa memberi kekuatan buat kita untuk menghadapi berbagai godaan. Sama-sama bilang sama saya harus bertahan. Kemarin ada finisi yang tenggelam di Labuan Bajo. Kebetulan saya punya teman yang bekerja untuk kapal di Labuan Bajo. So I call him. Saya bilang sama dia, "Hey sobat, are you okay?" Dia bilang okay. Memang jam 8 pagi itu, tiba-tiba ada very strange angin. Karena dari depan dia badai, dari belakang dia pukul pakai arus. Dan kita cuma buat 2 hal waktu itu. Putar arah atau segera jalan terus. When you stop the machine, kamu stop mesinnya, kamu masuk di putaran itu dan kamu gak bisa tahan. Nah dia bilang ada 7 kapal menghadapi gelombang yang sama termasuk kami. Kapalnya namanya Mutiara. Mutiara Finisi. Termasuk kami menghadapi gelombang yang sama. Kami putar arah. 3 putar arah. Lalu 3 lagi lanjut. 1 ini tetap bertahan. Dia pilih untuk mematikan mesin.
Waktu dia mematikan mesin, maksudnya dengan mesin rendah gitu. Tiba-tiba masuk, blek. Nggak sampai 4 menit. Push, langsung masuk ke dalam. Lalu saya pikir-pikir. Di badai yang sama, ada 6 kapal selamat. Di badai yang sama, ada 1 kapal tenggelam. Jangan salahkan badai kalau kita susah. Badai is part of our life. Sama-sama bilang sama saya, badai adalah bagian kehidupan. Badai justru membuat kita lebih pintar. Badai seringkali membuat kita punya pengalaman lebih dahsyat dengan Tuhan. Ada orang-orang yang nyanyi, meskipun masalahku masih ada, sambil ngechat. Buka-buka Facebook, Instagram orang. Tapi ada orang yang nyanyi itu, nangis. Bukan cuma air mata, bola mata itu turun. Meskipun masalahku masih ada. Orang kalau ngalamin Tuhan, beda dalam beribadah kepada Tuhan. Saya mau 2026 jemaat gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik yang di rumah maupun di gereja, dia ngalamin Tuhan. Kita bukan orang-orang cengeng yang berkata, please God, jangan biarkan saya menghadapi badai. Tapi doa kita, Tuhan, setiap kali ada badai apapun, berikan aku hikmat dan kekuatan supaya aku bertahan dan keluar sebagai pemenangnya. Katakan amin. Buka Alkitab kita sama-sama. Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Dikatakan apa? Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Kalau saya simpulkan dengan satu kata, maka saya simpulkan dengan kata ini, I know I made in heaven. Aku tahu aku ciptaan sorga. Ada made in China di sini? Ada made in Palestina di sini? Ada made in Pakistan, made in Vietnam? Lu pikir Adidas ke apa? Kalau kita sadar kita made in heaven, kira-kira badai bisa ngancurin kita enggak? Hello? Omongan orang bisa ngancurin kita enggak? Pengkhianatan orang bisa menghancurkan kita enggak? Bilang sama sebelah saudara, jangan main-main sama saya. Saya buatan sorga. Amin. Mau dibanting bagaimanapun, mau menghadapi apapun, buatan sorga akan tetap semakin bersinar bagi kemuliaannya. Katakan amin. Daud dengan tenang bilang, kenapa we have to be resilient Christian? 2025 buat gereja kita the year of resilience. 2026 buat gereja kita the year of get ready. Sama-sama bilang sama saya, karena saya mampu bertahan, saya harus bersiap untuk hal-hal yang dahsyat. Amin. Dan kalau saudara tanya sama saya, what is the one key of resilience? Apa satu kunci utama untuk resilience? When we know we are made in heaven. Amin. Kira kalau kita nggak made in heaven, kita sebentar-bentar mikir gini, aduh gimana kalau begini ya, aduh gimana kalau gini ya, aduh gimana kayak gini ya. Orang Kristen di Indonesia seperti kayak punya panggilan sutradara gitu. Dia pikir dia Rampun Jabi. Kalau begini ceritanya bagaimana, kalau begini, bagaimana? Boleh nggak anak Tuhan itu taat saja? Sama-sama bilang sama saya memilih untuk taat saja. Sama-sama bilang sama saya memilih untuk taat saja. Kenapa tahun-tahun
kita banyak stres. Padahal Tuhan janji Tuhan tidak pernah berikan pencobaan lebih dari kemampuan anak-anaknya. Kita terlalu banyak mikir. Siapa yang rindu 2026? Hidup kita banyak stres. Cuman 3 orang. Nanti selesai kebaktian tanggal 3 ada baptisan khusus. Untuk mereka yang pengen stres. Supaya dilepaskan dari roja. Siapa yang ingin 2025 dia nggak harus stres? Kan gak ada yang angkat tangan, dia memang mau stres. Siapa yang 2025, 2026 percaya dia tidak harus stres? Amin. Saya nggak bilang kita nggak menghadapi masalah loh. Tapi kita nggak ada stres. We are made in heaven. Sama-sama bilang saya ini buatan surga. Makanya Daud bilang apa? Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Haleluya. Karena itu Daud bilang begini, aku bersyukur kepadamu. Oleh karena my creation. Penciptaan dalam hidupku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan kuncinya di bagian terakhir ini. Dan jiwaku apa? Benar-benar menyadari. Tanya sama sebelah saudara. Kamu sadar gak kamu luar biasa? Bu. Ibu sadar ibu luar biasa? Pak. Bapak sadar bapak luar biasa? Adik-adik muda, kalian sadar bahwa kalian luar biasa? We are wonderfully made by God. Amin. Kadang-kadang kuncinya kita gak sadar. Kita diomongin orang dikit tersinggung. Kita menghadapi badai sedikit, pikiran kita langsung diam. Aduh kalau begini terus saya udah gak kuat, padahal saya gak mampu bertahan. Kita tetap bertahan karena kita buatan sorga. Dan kita tahu Tuhan menciptakan kita dahsyat, ajaib dan luar biasa. Katakan amin. Kuncinya bukan berkat Tuhan cukup atau enggak. Kuncinya bukan penjagaan Tuhan sempurna atau enggak. Kuncinya bukan kita sanggup atau enggak sanggup. Kuncinya kita sadar atau enggak sadar. Daud sadar. Karena itu dia berdiri di depan Goliat, dia gak gentar sedikit pun. Dia bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan embing. Tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Sadar Mesa Abednego sadar betul. Dia bilang, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia akan tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah gak sanggup tolong untuk menyembah dewa Tuanku Raja, kami tidak mau. Karena dia sadar. Yusuf walaupun difitnah habis-habisan. Bos, tuduhannya itu pemerkosaan loh. Hukumannya hukuman mati bos, bukan seumur hidup, hukuman mati. Dia tuh di penjara cuma nunggu hukuman mati buat dia. Jadi waktu orang datang dan bilang, Pharaoh want to see you. Firaun mau ketemu kamu, itu artinya now is your time. Makanya Alkitab berkata, dia mandi dan mempersiapkan diri. Dia mandi mempersiapkan diri bukan karena mau ketemu Firaun. Orang Yahudi di hari kematiannya dia harus bersih. Dia mandi, dia berurap. Lalu kemudian dia ucapkan, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Di hari kematiannya dia harus ucapkan itu berulang-ulang sampai kematian menjemputnya. He is ready. Tapi dia sadar betul, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. The key to be Christian, that resilience or resilience Christian, adalah saya sadar kejadianku dahsyat dan ajaib. Sama-sama bilang sama saya sadar. Saya diciptakan luar biasa.
oleh Tuhan Yesus yang mencintai saya. Artinya, tidak ada satu badai pun yang akan menghancurkan hidupmu. Tidak ada angin ribut apapun yang akan mengacaukan hidupmu. Yang akan menghancurkan dan mengacaukan kita adalah ketidaksetiaan kita, kebimbangan kita, keraguan-raguan kita. Ayub bilang apa? Apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Tapi firman Tuhan bilang apa? Sesuai dengan imanmu akan jadi padamu. Katakan amin. Kita lihat selanjutnya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat 16. Matamu melihat aku selagi aku bakal anak, zigot. Dan dalam kitabmu, haleluya. Semuanya apa saudara? Tertulis hari-hari yang dibentuk. Sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku. Nah ini yang harus kita ngerti. Bagiku sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Makanya Alkitab bilang apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan buat orang yang takut akan Dia. Saya belajar dua hal. Jangan jadi Kristen yang sok tahu, jangan jadi Kristen yang sok jago. Apa saudara? Jangan jadi Kristen yang sok tahu, jangan jadi Kristen yang sok. Pak. Istri Bapak suka sok tahu nggak? Kadang-kadang begitu. Bu, suami ibu suka sok jago nggak bu? Ya kalau lagi datang angin. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Pikiran Tuhan, rancangan Tuhan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Boleh nggak jangan sok tahu, jangan sok jago. Ini kalau begini pasti begini, nih kalau begini pasti begini, nih begini pasti begini. Alkitab bilang Allah memandang ke bawah, Dia tertawa melihat kelakuan manusia. Paulus berkata, manusia seperti bunga rumput di hadapan Tuhan. Pagi berkembang, petang lisut dan layu. Daud bilang, manusia seperti uap air. Datang dan pergi. Karena itu sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara. 2026 akan ada banyak hal dahsyat Tuhan bukakan di depan kita. Siapa yang percaya 2026 akan banyak kesusahan? Saya doain ya supaya saudara susah semua ya. Siapa yang percaya 2026 ada banyak hal dahsyat yang Tuhan mau kerjakan buat hidup kita? Saya capek. Ahli ekonom ngomong 2026 susah. Ahli properti bilang 2026 susah. Pengamat militer bilang 2026 berat. Pengamat politik bilang 2026 kacau. Pengamat kesehatan bilang 2026 akan banyak hal-hal yang mematikan akan terjadi. Itu kalau semua di sini nih, tak tempeleng satu-satu ini. Sok jago, sok pintar semua ini apa sih? Pak. Terus itu lagi tuh, apa itu? Paranormal. 2026 akan ada artis-artis cerai. Saya bilang kok segitu, 15 artis cerai. Saya udah tahu tuh. Udah pasti. Iya Pak ngomong aja sembarang juga pasti kok itu. Ya kan? Kira-kira 2026 ada artis cerai enggak? Ada, bukan cuma artis cerai. Pendeta 4 biji keluar dari pelayanan. Pasti ada yang keluar dari pelayanan. Dalam hati saya lu ngomong. Orang Manado bilang tamurak kok nggak ada muka ini. Orang suka sembarang-sembarang. 2025 artis akan cerai. Pengusaha-pengusaha yang terkenal. Anaknya masuk penjara. Sembarang aja ngomong ada juga kok. Kita kan penduduknya kan
135 juta penduduk Indonesia. Teret. Tapi dulu. Jadi yang saya mau ngomong sama saudara. Hari-hari ini boleh nggak berhenti nontonin ramalan siapapun tentang 2026. Saudara dengar gembala saudara aja. 2026 akan menjadi tahun yang baik buat kita. Akan menjadi tahun di mana mujizat Tuhan terjadi. Akan jadi tahun di mana kita dipelihara oleh Tuhan. Asal kita sanggup bertahan. Jangan jadi Kristen yang orang Belanda bilang gitu, kleinzielig gitu. Kleinzielig itu kayak, ya saya nggak kuat, saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Tuhan beserta kita. Pak, Tuhan beserta engkau. Dolar mau 15.000, 16.000, 17.000, beli gado-gado nggak usah pakai dolar. Nasi goreng tek-tek nggak usah pakai dolar. Saham mau naik, mau turun, anak Tuhan tetap dipelihara. Akan ada angin ribut, akan ada badai, benar. Tapi orang yang bertahan sampai kesudahan, yang kata Alkitab, akan beroleh selamatnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Woo! Makanya ayat ini bilang apa? Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jangan coba mendikte Tuhan how he gonna help you. Ini kayaknya Tuhan akan pakai ini untuk begini nih. Tuhan kayaknya akan begini untuk begini nih. Boleh nggak jangan sok tahu, jangan sok jago. Kalau saya tahu kejadian saya dahsyat dan ajaib. Kalau saya tahu bahwa saya ciptaan sorga. Kalau saya tahu pikiran Tuhan jauh melebihi pikiran saya. Berarti yang paling penting saya harus sadari. Saya belajar ikut maunya Tuhan. Saudara mau 2026 sudah hebat. Saudara tahu kenapa 2025 saudara banyak masalah. Saudara kebanyakan ikut naluri saudara, ikut kepala batu saudara, ikut orang banyak. Mulai sekarang ikut maunya Tuhan. Sama-sama bilang saya mau ikut maunya Tuhan. Kalau saudara difitnah orang, kalau saudara dikhianatin orang, jangan mikir gimana saya bales, gimana saya nyusahin dia. Saya mau ikut maunya Tuhan. Kadang-kala maunya Tuhan tuh beda banget sama yang kau pikirkan. Tapi ikut maunya Tuhan, kau akan melewati jalan yang penuh kemenangan dan kemuliaan. Katakan amin. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Mazmur 27 ayat 9 sampai 10. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Ayat 10 bilang apa? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kalau saudara baca ayat yang ke-9. Apa yang saudara simpulkan dengan pemazmur ini? Pemazmur ini sedang menghadapi situasi yang sangat buruk. Makanya lihat bahasanya. Jangan menyembunyikan wajahmu kepadaku. Jangan menolak hambamu dengan murka. Engkaulah pertolongan aku. Jangan membuang aku. Jangan meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Bahkan yang terakhir. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. My strong backup. Kan orang bilang sejelek-jeleknya ibu. Dia adalah benteng pertahanan kita yang terakhir. Sejelek-jeleknya seorang ayah. When you need something, he will be with you. Tapi Daud sedang bilang, even though my strong leave me, benteng yang kuat meninggalkan saya, tapi tetap aku masih punya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus bertahan. Saya tidak bilang anak Tuhan tidak akan menangis.
Tapi yang saya mau bilang, kalaupun kita harus menangis, kita tetap berjalan maju dan melakukan apa yang Tuhan mau. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Selanjutnya, Mazmur 42 ayat 6 sampai 7. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Haleluya. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Ketika nggak ada orang lagi bisa kuatkan kita. Mungkin saudara menatap saya dan bilang, pendeta, kalau saya punya istri yang masih menguatkan saya, masih bisa mendoakan saya, I thank God for that. Kalau saya punya suami yang lebih sabar, lebih mampu mengingatkan saya, menguatkan saya, I thank God for that. Kalau saya punya orang tua yang bisa menghibur saya, menguatkan saya, I thank God for that. Tapi kenyataannya suami saya justru yang nyerang saya, istri saya justru yang menjatuhkan saya, orang tua saya justru yang memojokkan saya. Hari ini saya mau bilang, don't blame God because no one can strengthen your life. Jangan salahkan Tuhan kalau nggak ada orang yang bisa kuatkan saudara. Kita masih punya iman. Sama-sama bilang sama saya, benteng terakhir saya adalah iman. Siapa yang percaya sama saya? Selama saya punya iman. Iman bukan berarti mengharapkan orang untuk menguatkan saya. Tapi iman berarti kalaupun gak ada orang bisa menguatkan saya ngomong sama diri saya sendiri. Dan ini yang Daud ngomong sama dirinya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. When we feel don't like it, waktu kita merasa kayak nggak sanggup bersyukur, kita merasa nggak sanggup untuk bersemangat, di saat itu kita ngomong sama diriku, aku masih punya Tuhan. Tuhan gak mungkin tinggalkan aku. Aku akan bangkit dan aku akan lihat mujizat Tuhan terjadi tepat pada waktunya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Di sini saya simpulkan, seorang dapat dikatakan resilience jika seorang tersebut mudah kembali pada jalur Allah setelah melewati tekanan-tekanan, kegagalan serta badai besar. Resilience Christian bukan berarti kita menjadi Kristen yang tidak menghadapi badai. Tapi resilience Christian adalah orang dalam badai tekanan bagaimanapun cepat kembali ke jalur Tuhan. Lumayan ada satu orang ibu yang bilang amin. Ini kalau bukan malam tahun baru saya emosi. Tapi karena malam tahun baru gak apa-apa. Saya diajar istri saya untuk lebih sabar malam tahun baru. Jadi resilience Kristen bukan berarti gak menghadapi badai. Bukan di situ aminnya. Kadang-kadang jemaat juga suka kasihan sama pendetanya sih gitu. Kayaknya pendetanya beban berat. Ya udah gue aminin aja, dia ngomong apa juga gue ngerti. Amin. Nah kayaknya pendeta senang kalau dibilangin amin ya. Ulang. Jadi resilience Christian bukan berarti dia gak menghadapi badai. Bukan berarti dia lebih dari Kristen lain. Ada badai, saya ada badai, glory. Gila, utang gua 2 miliar belum bayar. Puji Tuhan, haleluya. Itu udah kepukul di otak. Bukan dia ada goyahnya sedikit. Tapi dia segera kembali ke jalur Allah. Sama-sama bilang, saya harus segera kembali ke jalan Allah. Daud bilang apa? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Daud bilang apa? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Klik. Tuhan sedang mencari umat Tuhan yang bahasa saya bilang tidak rebellion, tapi resilience. Bukan menjadi orang yang apa-apa berontak. Saya ngerti 2026 buat banyak orang akan menjadi tahun yang keras. Tapi saya menyebut sebagai tahun yang asik.
akan banyak kita punya pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa sama Tuhan. Yang setuju sama saya angkat tangan bilang saya akan mengalami pengalaman-pengalaman dahsyat. Ketika dokter berkata kau sakit, jangan kau pikir wah saya mau mati. Ketika dokter berkata kau sakit, langsung berkata terima kasih Tuhan saya akan mengalami hal yang dahsyat. Ketika engkau menghadapi masalah di masa mudamu, ketika engkau menghadapi masalah dengan orang tuamu, ketika engkau menghadapi masalah dengan suamimu, menghadapi masalah dengan istrimu, jangan down. Iblis akan bilang, you are finished. Tapi Tuhan akan berkata, aku bawa engkau selangkah lebih maju lagi. Masuk dalam kemuliaan yang lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Katakan amin. Sama-sama bilang, saya terima dengan iman. Never be a rebel Christian. Jangan jadi Kristen yang apa-apa berontak. Mari kita jadi Kristen yang berkata, yes God. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Adapun seorang dapat menjadi umat Tuhan yang resilience. Yaitu jika satu, hatinya sudah beres. Dia bukan seorang yang menyimpan kepahitan. Dia bukan seorang yang ragu-ragu. Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Bu, Pak, adik-adik muda. Ini ibadah terakhir kita di tahun 2025. Besok kita akan terima perjamuan suci di tanggal 1. Dan besok juga kita akan ambil ayat emas kita. Dan saya berdoa sungguh-sungguh. Saya nggak berdoa supaya utangmu segera beres. Saya nggak berdoa supaya semua masalahmu beres. Tapi yang saya berdoa supaya hatimu beres. Alkitab bilang kalau kamu mau bawa persembahan, kamu terikat dengan masalah dengan saudaramu, bereskan dulu. Selama hatimu beres, 2026 akan menjadi tahun mujizat. Akan menjadi tahun kedahsyatan. Akan menjadi tahun berkat Tuhan. Akan jadi tahun peningkatan yang luar biasa. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, hati saya harus beres. Jangan ada orang yang hatinya masih serakah. Jangan ada orang yang hatinya masih rakus. Jangan jadi orang yang masih lihat apa aja mau bersaing. I have to be better than them. Boleh nggak jadi orang yang hatinya beres? Hati beres itu simple. Apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat pada orang lain. Hati beres itu very simple. Bersukacitalah bersama dengan orang bersukacita. Menangislah bersama dengan orang yang menangis. Hati beres itu simple. Aku ada sebagaimana aku ada. Semata-mata hanya karena anugerahnya luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, seorang dapat menjadi umat Tuhan yang resilience. Yaitu jika dia memiliki pengertian tentang apa yang God's part dan apa yang my part. As simple as that. Hal-hal yang I don't know. Apa yang saya nggak tahu. Satu, hati orang. Bu, hati orang ibu tahu? Semua orang yang tersenyum sama ibu, puji ibu pasti baik. Orang kalau tersenyumnya kebanyakan, mujinya kebanyakan, biasanya maunya ada. Makanya ada istilah, there is no free lunch. Kecuali MBG. Pak, engkau tahu hati orang? Kalau we don't know people's heart, it's me not my part. Do you know about tomorrow? Kita tahu tentang hari esok? I don't know. Karena I don't know, that is not my part. Makanya Alkitab bilang kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Gak usah, dia tuh ya pendeta kayaknya hatinya busuk deh. Kayaknya gak usah.
tugas saya yang penting jaga hati saya. Tugas saya yang penting saya lakukan yang terbaik hari ini. Tugas saya yang penting tidak ke kiri, ke kanan, jalan terus sesuai firman Tuhan. Tugas saya yang penting cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan dalam hidup saya. Tugas saya sesuai Kolose 3 ayat 23. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Waktu saya melakukan bagian saya, Tuhan menyelesaikan segalanya dengan dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Kalau kita sibuk mikirin hati orang, reaksi orang, sikap orang, hari esok. Aduh nanti gimana kalau begini, aduh nanti gimana kalau begini. If I'm confused about God's part and my part, saya nggak punya ketahanan. Saya percaya ikut Tuhan tuh asik. Kenapa sedikit yang bilang amin? Karena buat dia nggak asik. Dia lagi ngatin Gilbert. Aneh nih orang. Pendeta satu-satunya yang paling sering gue lihat tadi dia gemuk, tadi dia kurus, tadi dia gemuk, dia kurus. Di rumah saya punya celana ukuran 58 sampai 36. Jadi sudah pikir kalau saya mulai kurus, oh ini bajunya baru. Enggak, yang lama-lama saya bawa. Yang suka bikin baju buat saya sampai lupa. Ah masa saya yang bikin? Iya saya bilang. Dia aja lupa. Jadi kalau sudah ada yang tiba-tiba gemuk, sampai 58 masih ada kok. Boleh pinjam dari saya. Ntar kalau udah mulai turun balikin lagi. Saya simpen dong. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. 52. Iya ada yang 52 kok. Kemarin saya pas buka celana saya yang 52. Siapa punya ini? Gila nih orang gede banget. Istri saya bilang, ya kamu punya dulu. Gak masuk akal manusia kok segede begini. Saya tadi baru pulang dari Bali terbang. Naik Citylink. Saya sampai bingung. Kok sekarang Citylink kursinya gede-gede begini ya? Dulu kalau saya duduk, ada lemaknya di sini, ada lemaknya di sini. Mungkin karena habis habis Natal kali sengaja kursi digedein. Tapi lama-lama saya pikir bukan kursinya yang salah, kayaknya manusia duduknya yang bermasalah. Kapan kita tahu kita overweight? Waktu kita mau kancingin nggak muat. Sabuknya di pesawat. Jadi kita bisikin pramugarinya. Extension. Nggak ada yang keras bilang extension gitu, nggak ada. Extension. Sampai saya pernah bercita-cita mau beli sendiri. Kan nggak enak setiap kali minta, mbak extensionnya. Kita udah ngomong pelan-pelan, dia yang bilang, Pak nanti extensionnya nanti ya Pak. Saya percaya 2026 akan jadi tahun yang asik. Karena anak Tuhan hidupnya tuh asik. 9 yang bilang yes terima kasih. Minimal saya udah mempengaruhi tambahan 2, tadi 7 sekarang 9. Saya percaya hidup Kristen tuh asik. Kalau hidup Kristen kita gak asik, berarti kita belum ikut sesuai firman Tuhan. Amin. Kenapa asik? Karena untuk hal-hal yang saya nggak ngerti, saya percaya Tuhan akan selesaikan buat saya. Mereka tahu tangan dia beri buat Tuhan. Yang ketiga, seorang dapat menjadi umat Tuhan yang resilience jika mereka lihat medan peperangan sebagai bangku sekolah. Sama-sama bilang sama saya, medan peperangan adalah bangku sekolah. God find his troops. Tuhan menjumpai prajurit-prajuritnya.
Justru di tantangan-tantangan yang berat. Tuhan tidak membutuhkan penakut cengeng dalam pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan membutuhkan heavenly troops, prajurit-prajurit sorgawi. Jadi setiap kali kita diomongin orang, setiap kali kita gagal, setiap kali kita kerja sesuatu, tiba-tiba disakiti orang, dilukai orang, bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih buat sekolah. Karena life is depend on how you see it. Hidup itu tergantung bagaimana kita memandangnya. Kalau kita melihat sebagai serangan yang menakutkan, maka kita akan jadi gemetar. Tapi kalau kita lihat ini sekolah pendidikan yang Tuhan persiapkan, ya akan kita lihat kemajuan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Adapun seorang dapat menjadi umat Tuhan yang resilience. And I pray. Doa saya buat setiap jemaat yang oleh Tuhan percayakan untuk saya gembalakan Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing. Doa saya 2026 sudah menjadi umat yang resilience. Dan yang keempat, siapa yang disebut umat Tuhan yang resilience? 1, hatimu beres. 2, memiliki pengertian tentang apa yang God's part. I will not touch God's part. I just trust Him. And my part, I have to do the best I can. God will strengthen you. Yang ketiga, kita akan melihat medan peperangan bukan sebagai sesuatu yang menakutkan. Bukan memancing kita untuk marah terhadap siapa yang menyerang kita. Karena kita tahu ini sekolah yang Tuhan persiapkan untuk kita semakin dewasa. Dan yang terakhir, mereka tidak anti perbedaan. Dan pun dapat melihat perbedaan sebagai kekayaan. Jangan lihat kalau orang berbeda. Oh, dia kok begini ya. Bu. Yang kau bilang seringkali gak cocok sama suamimu. Bukan gak cocok. Hanya berbeda. Tapi engkau kekanak-kanakan gitu. Childish banget gitu. Jadi setiap kali lihat berbeda, suami saya itu pendeta gak pernah ngerti saya. Cuma beda bu, beda. Pak, yang kau gak anggap cocok sama istrimu bukan gak cocok, hanya berbeda. Boleh gak mulai hari ini punya jiwa besar gitu. Perbedaan tidak harus diselesaikan siapa yang benar, siapa yang salah. Kenapa banyak gereja pecah? Oh, setan menyerang. Setannya bilang bukan gua, elunya aja gara-gara. Karena kita kadang-kadang gak bisa terima perbedaan. Semua orang yang berbeda buat kita anggap sebagai ancaman. Boleh gak lihat orang yang berbeda itu biasa aja? Kita sama-sama pendeta aja. Ngomong haleluyanya beda loh. Ada yang kalau haleluya naik. Haleluya. Ada yang haleluya turun. Haleluya. Ada yang haleluyanya datar. Haleluya. Ada yang haleluyanya gelombang. Haleluya. Ada yang haleluyanya pakai echo dan reverb. Haleluya. Saya punya teman di pelayanan, namanya Daud Tony. Saya berkawan sama dia dari tahun 92. Sampai hari ini, sampai kemarin saya ketemu dia. Dia belum bisa bilang malaikat. Dia bilang molekat. Dia belum pernah bisa panggil nama saya Gilbert. Pagi Bet. Saya tidak tersinggung. Saya tidak koreksi. Dia suka begitu, biarkan. Iya kan? Tapi saya paling senang kalau dia ngomong setan.
Dia nggak pernah bilang setan, dia bilang iblis. Wah mantap. Itu hancur langsung gitu, iblis. Saya punya teman pendeta di Papua. Dia kalau ngomong iblis saya nggak suka. Iblis. Kayak dimuliakan gitu. Iya kan? Iblis gitu. Kan dimuliakan. Kalau Daud Tony ngomong, Jawanya kan mantap gitu kan. Saudara-saudara, malaikat jaga kita semua ini supaya iblis hancur. Wah, asik ya. Datang teman saya Papua, saudara-saudara, iblis. Boleh nggak perbedaan nggak usah kita selesaikan dengan who are right and who are wrong gitu. Pak, 2026 akan jadi hari yang capek Pak. Akan jadi tahun yang penuh kebosanan, kejengkelan, ketertekanan. Kalau kita tuh childish gitu. Kita kekanak-kanakan, setiap perbedaan harus kita selesaikan. Dia salah, saya benar. Suami saya salah, saya benar. Kenapa dia nggak begitu ya? Kenapa dia begini ya? Terus kita mau paksain terus. Hari-hari kita cuma mau tekan suami, mau paksain suami, tekan istri, paksain istri, tekan mertua, tekan ini. Boleh nggak mulai hari ini? Bikin hidup asik. Bilang sama sebelah saudara, kalau hidup lo asik, lo lihat semuanya asik. Betul gak saudara? Tapi kalau hidup lu ribet. Ada orang yang saya lihat dari sini mukanya aja ribet. Dia dengar saya khotbah, ini saya khotbah loh. Ini bukan saya lagi marah. Saya lagi khotbah nih. Ada urapan nih. Mukanya dia ribet, saya bayangin. Gimana kok dia lakinya pulang gak bawa duit gitu. Lebih ribet. Ya. Waktu hati kita bersih. Waktu hidup kita asik. Saya percaya menghadapi apa saja. Kita akan menjadi umat Tuhan yang resilient. Selamat mengakhiri 2025. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku katakan ada tangan Tuhan yang bela. Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Kalaupun 1000 tangan manusia tarikmu jatuh, engkau tetap bertahan. Karena yang bela engkau adalah tangan Tuhan. Dan Tuhan izinkan semuanya terjadi agar engkau semakin dewasa, semakin kuat, semakin mampu, semakin setia, semakin serupa dengan Dia. Dia pastikan boleh lewati semua, engkau naik ke atas puncak gunung. Karena engkau akan memerintah bersama Dia dalam kemuliaan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin saudara berkata, saya ini orangnya gampang sekali kecewa gitu pendeta. Saya gampang sekali tersinggung. Saya tuh kok ada beda dikit gitu, saya kayak emosi gitu, saya kesel gitu. Tapi hari ini saya belajar tuh jadi orang yang lebih besar hati gitu. Hidup ini asik kok sebetulnya. Cuman saya aja yang kadang-kadang bikin ribet. Tapi saya tahu ada God's part, ada my part. Hal-hal yang I know, hal-hal yang I can, I will do my best. But the thing that I don't know, the thing that I cannot, I just leave to His hand. Aku hanya serahkan ke dalam tangannya. Dia yang bereskan. Pak, engkau banyak panik karena engkau sibuk dengan yang urusannya Tuhan. Ibu-ibu banyak ngeluh, ibu banyak stres karena ibu mikirin yang urusannya Tuhan. Boleh gak mulai hari ini berserah sama Tuhan? Jangan sok tahu, jangan sok jago. God knows how to handle your life. God knows.
how to make your life perfect. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Lord, teach me. Ajar aku Tuhan. Didik aku Tuhan. Teach me how to surrender. Ajar aku supaya aku bisa berserah pada Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara ingin didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada, saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Let me pray for you, Bapak. Di hari terakhir 2025 ini, kami belajar untuk menyadari bagaimana kami menjadi umat Tuhan yang bertahan. Karena Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami. Sepanjang 2025 ini kami sudah lihat pertolongan Tuhan. Kami sudah lihat kesetiaan Tuhan. Tapi kami juga sudah lihat betapa kegagalan-kegagalan kami. Karena kami suka gak mampu bertahan. Kami gampang kecewa, hati kami gak bersih. Tapi hari ini kami dengar firman Tuhan. Ajar kami itu selalu berkenan kepada Tuhan. Mungkin kami gak tahu apa yang terjadi di hari-hari, minggu-minggu dan bulan-bulan sepanjang 2026. Tapi satu yang kami tahu, Tuhan kami baik, Tuhan kami tidak pernah mengecewakan, Tuhan kami tidak pernah meninggalkan. Tuhan kami selalu menyediakan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu lihat tangan-tangan yang terangkat. Satu persatu Tuhan jamah. Terima kasih Bapa. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termeterai, apa saja mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bahkan berlaku firman, satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga akan diselamatkan. Hari depan mereka terjamin. Tidak lupa hamba berdoa buat yang sakit. Saudara yang sakit boleh letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya, sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Bila tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami karena Yesus menyembuhkan kami. 31 Desember kami tinggalkan segala sakit penyakit kami dan kami imani kesembuhan sempurna. Oleh bilur Yesus kami sembuh. Bangsa negara kami taruh dalam tangan Tuhan. Para pemimpin kami taruh dalam tangan Tuhan. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Tuhan sudah jaga selama masa raya masa raya Natal dan kemudian masa-masa tahun baru ini. Sehingga ini waktunya gereja sedang menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya setiap kami yang mendengar firman-Mu, tolong kami untuk selalu menjadi umat Tuhan yang resilience, yang bertahan. Sehingga kami dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami siap untuk menerima firman hari ini. Dan siap menjadi pelaku firman yang sudah kami terima hari ini. Di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.